linking. Jika kita ingin mendalami sesuatu, maka kita harus mengerti apa itu arti dari apa yang kita mau dalemin. Ini keratokonus, jadi secara definisi adalah memang suatu keadaan di mana terjadi penipisan dari lapisan kornea, biasanya di bagian inferior sini, karena adanya kelemahan dari stromanya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena biasanya banyak dari literatur atau studi yang telah dilakukan menyatakan bahwa itu berkaitan dengan kebiasaan untuk mengucek mata, dan juga biasanya pasien itu datang karena dia mengeluh selama 3 bulan terakhir ini kok kayaknya nggak pernah ada kacamata yang cocok dan selalu ganti-ganti. Oke, dan yang kedua adalah bagaimana klasifikasi dari keratokonus ini. Jadi klasifikasinya sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu yang disebutkan oleh Amsler-Krumreich, sedangkan yang kedua itu yang disebutkan oleh Dr. Berlin. Saya ingin membahas satu persatu kenapa Dr. Amsler-Krumreich ini sudah ditinggal kategorinya, karena memang dia hanya mendiagnosis berdasarkan dari kelengkungan kornea bagian depannya saja. Sedangkan kita tahu bahwa akhir-akhir ini yang kita perlukan untuk kita mendiagnosis suatu kornea yang sangat penting itu adalah bagian belakangnya atau posteriornya. Yang kedua, Amsler menilai hanya dari apexnya saja, tidak pada thinus point yang terjadi pada keratokonus. Maka dari itu terjadi perubahan dari kategori berdasarkan Michael Berlin, di mana bekerjasama dengan Renato Ambrosio, mereka menciptakan adanya Berlin-Ambrosio display atau yang kita sebut dengan BAD, di mana ini berdasarkan dari 4 poin. Yang pertama adalah bagian depan dari kornea, yang kedua adalah bagian belakang, yang ketiga adalah kurvatur dari korneanya itu, pakimetri, dan juga ketebalan dari yang bagian kornea paling tipis. Di terakhirnya adalah distance, yaitu penglihatan jauh yang terbaik. Di sini saya ingin memperlihatkan saja kriteria ABCD tadi. Dan ini adalah yang diciptakan oleh Michael Berlin, di mana dia mengatakan dengan adanya reference shape ini, maka bagian konus dari kornea itu dapat didiagnosis dengan baik. Nah, di sini kita lihat setelah dilakukan enhanced reference surface, kita dapat menemukan adanya bagian positif dari elevation, di mana tadinya jika kita hanya menggunakan best fit sphere yang biasa digunakan atau BFS, itu tidak akan terlihat. Ini adalah BAD, di mana di sini kita bisa lihat adanya perbedaan dari yang waktu awal masih menggunakan BFS dan ini menggunakan Enhanced Reference Surface. Untuk diagnosis sendiri, kita biasanya menegakkan pertama dari pada saat kita anamnesis, pasien datang dengan mengeluh kebiasaan sering kucek mata, dan biasanya di range usianya itu 20-40 tahun, di mana dia mengatakan tidak bisa dikoreksi penglihatannya dengan menggunakan kacamata, maka kita dapat mengatakan kepada pasien, oke, ada dua pilihan. Yang pertama, kamu bisa melakukan fitting dari scleral contact lens, atau yang kedua dapat melalui terapi cross-linking atau keratokonus yang biasa kita sebut dengan CXL. Nah, di sini kita lihat bahwa ada penetesan dari vitamin B dan juga penyinaran menggunakan ultraviolet A. Untuk kriteria atau algoritma dan tata laksana itu sendiri dibagi menjadi dua sebenarnya, bergantung dari ini yang lama, tapi sekarang kita menggunakan yang baru. Itu tergantung dari apakah keratokonus tersebut bersifat stabil ataupun progresif. Di sini kita lihat dari ketebalan korneanya, semakin tipis korneanya maka biasanya kontak lens sudah tidak bisa digunakan sebagai pilihan terapi. Namun kita dapat menggunakan terapi menggunakan cross-linking ataupun menggunakan intracorneal ring segment jika kornea masih di atas 400 mikron. Namun jika kornea sudah di bawah 400 mikron, sekarang ada pilihan terapi terbaru yaitu Bowman layer transplantation, karena setelah diteliti terjadi kelemahan dari Bowman layer tersebut. Ini semua adalah untuk menghindari agar tidak dilakukan DALK ataupun PKP, karena kita tahu DALK atau PKP dapat mengakibatkan astigmat yang tinggi sehingga pasien tidak mendapatkan penglihatan yang maksimal. Untuk cross-linking itu sendiri, dia pertama ditemukan oleh Profesor Theo Seiler pada tahun 1998 dengan tujuan untuk menghambat progresi dari topografi maupun refraksi dan juga membuat permukaan kornea ini semakin flat atau semakin rata. Dan ditemukan juga bahwa dengan adanya oksigen maka
cross-linking itu dapat menjadi lebih menimbulkan efek. Di sini kita lihat setelah dilakukan cross-linking, kita lihat bahwa ikatan kolagen fibernya itu semakin banyak, jadi ikatan kornea semakin stabil. Karena pada cross-linking kita tahu apoptosis dari kornea itu atau keratosit itu meningkat. Untuk preparasi dilakukan cross-linking dengan menggunakan tetes riboflavin selama 2 menit untuk 45 menit, lalu dilihat di slit lamp apakah sudah tembus ke COA atau belum. Lalu setelah itu kita silahkan pasien masuk ke ruang tindakan dengan kita yakinkan bahwa jarak antara mata dengan lasernya itu 50 mm dan juga kita atur diameter untuk penyinarannya sekitar 7-9 mm. Ini untuk dressing protokolnya. Namun kita di JEC menggunakan mesin CXL 365 Vario dengan kita synchronize dengan Swain Amarin LASIK machine. Kita juga mengadjust diameter menjadi 7 biasanya karena sesuai dengan white to white dari manusia Asia. Lalu kita melakukan accelerated cross-linking di mana kita melakukan dalam keadaan epithelial on dan kita meneteskan riboflavin selama 5 detik dengan menggunakan power 18 mW per centimeter kubik dengan power selama 5 menit. Jangan lupa untuk menambahkan tetes BSS untuk meningkatkan efek dari CXL tersebut. Ini saya hanya ingin memperlihatkan bahwa setelah saya lakukan cross-linking, pasien yang tadinya hanya memiliki visus 0,5 dan 0,6 pada kedua mata, setelah dilakukan cross-linking 7 bulan kemudian mengalami kenaikan visus menjadi 0,9 dan juga 1,0 pada kedua matanya. Nah, ini saya hanya ingin menunjukkan terakhir update-nya itu di cross-linking apa, di mana sekarang digunakan accelerated cross-linking dari yang tadinya 30 menit menjadi 3 menit saja. Pada attendance protokol dilakukan adanya PRK, tidak cuma cross-linking, dan yang terakhir adalah CHAIRS. CHAIRS itu untuk menggantikan ICRS, karena kita tahu ICRS itu dapat mengakibatkan adanya deposit ataupun adanya corneal melting. Ini saya juga ingin sharing hanya sebentar saja mengenai indikasi dari Bowman layer transplantation seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini bisa dilakukan jika ketebalan kornea sudah di bawah 400 mikron, karena memang sudah tidak bisa dilakukan cross-linking ataupun penanaman segmen ring dari intrakorneal, ataupun maksimal dari kurvatura korneanya itu sudah lebih dari 58 dioptri. Dengan background yang tadi saya katakan bahwa sudah terjadi penipisan dari layer Bowman-nya, dan kita tujuannya ini adalah untuk membuat lebih kuat. Ini adalah gimana cara kita mempersiapkan Bowman layer-nya, dan ini adalah gimana cara kita untuk menginsersi Bowman layer tersebut. Jadi kita lihat di sini dilakukan diseksi untuk kita pastikan bahwa layernya kita sudah sampai di membran Bowman. Lalu setelah itu kita masukkan graft Bowman yang sudah kita siapkan. Setelah kita dorong menggunakan kanula tumpul, lalu kita akan buka graft Bowman layer tadi. Keuntungan dari Bowman layer transplantation ini, dia bersifat aseluler, jadi tidak menimbulkan terjadinya rejeksi ataupun menimbulkan penggunaan steroid yang lama, karena kita tahu dengan penggunaan steroid lama dapat mengakibatkan glaukoma ataupun katarak. Jadi secara kesimpulan saya ingin mengatakan bahwa cross-linking ini dapat dilakukan jika memiliki ketebalan kornea lebih dari 400 mikron, tapi jika pasien ternyata memiliki ketebalan kornea kurang dari 400 mikron, kita ada beberapa pilihan lagi. Yang pertama yaitu Bowman layer transplantation, ini untuk progressive advanced keratokonus, jadi pada keratokonus yang sudah advance tapi belum untuk dilakukan DALK ataupun PKP. Atau yang kedua, kita juga bisa menggunakan adanya corneal allogen intracorneal ring segment tadi, di mana dia menggantikan intracorneal ring segment yang CIRS ini, karena memang kita tahu dengan menggunakan ICRS dapat mengakibatkan corneal melting, dan inti dari cross-linking tersebut adalah untuk menghambat terjadi progresi pada keratokonus, dan yang terakhir untuk menghindari dilakukannya anterior lamella keratoplasti ataupun PKP, karena kita tahu hasilnya itu akan mengakibatkan astigmat yang tinggi.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga dapat menambah ilmu yang menonton. Terima kasih.